Halo, perkenalkan saya Gloria, NBI 11117001443, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengambilan keputusan, topiknya tentang metode partisipasi dengan judul Analisis Efektivitas Elektronik Musrenbang terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih pengambilan keputusan itu. Saya akan jelaskan, pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses penentuan alternatif berdasarkan perimbangan-perimbangan tertentu secara bersama. Nah, dalam proses perencanaan dibutuhkan kesepakatan dan kemufakatan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang akan diselenggarakan nantinya demi kepentingan bersama juga. Nah, wujud dari partisipasi dalam pengambilan keputusan yakni terlibat dalam rapat musyawarah, diskusi, sumbangsih pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap suatu hal yang ditawarkan. Kemudian, contoh kasus musrenbang terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Masalah yang akan diselesaikan yaitu dalam forum musrenbang, setiap kelompok kepentingan secara bersama dalam membuat usulan dan mengambil keputusan. Kegiatan yang dilakukan dalam musrenbang adalah melakukan identifikasi dan menentukan kegiatan musrenbang, kemudian prioritas kebijakan pembangunan masyarakatnya pun itu sendiri. Kegiatan musrenbang ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah. Namun kadang pelaksanaan musrenbang belum optimal dan merata. Pemerintah Kota Bandung tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan kelompok minoritas, sebab pemerintah itu biasanya lebih terfokus pada pembangunan fisik, sedangkan pemahaman masyarakat terkait perencanaan pembangunan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut terjadi di salah satu kecamatan Kota Bandung, yaitu contohnya Kecamatan Cibiru. Adapun beberapa masalah yang terjadi di antaranya itu, pertama, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai aplikasi e-musrenbang kepada ketua RW. Lalu yang kedua, rendahnya literasi komputer dan kemampuan teknologi ketua RW. Dan yang ketiga, aplikasi e-musrenbang terlalu kaku dan tidak fleksibel dalam mengakomodasi usulan. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka ini menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan e-musrenbang. Jadi jika tiga hal ini saja tidak bisa diselesaikan atau dicari solusinya, yang awalnya mungkin masyarakat itu ingin tahu apa aja sih musrenbang, apa aja sih yang dibahas dalam musrenbang, karena terkadang kan masyarakat tuh pengen memuaskan, pengen merasa puas sama kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah. Jadi sebenarnya ada keinginan ingin mengetahui dan ingin berpartisipasi dalam musrenbang, tapi yaitu terkadang mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka tidak tahu, kurang edukasi lah ya. Jadi itu yang harus lebih diperhatikan juga oleh pemerintah di wilayah manapun, karena untuk memberitahu itu sangat penting banget. Maksudnya untuk memberi info, bersosialisasi tentang musrenbang ini penting untuk masyarakat, supaya ketika hasil keputusannya itu telah diputuskan, masyarakat ini pikirannya pun sudah lumayan terbuka gitu loh. Jadi jika mereka paham, mereka tahu sistematisnya atau dalam metode partisipasi ini, itu akan lebih memudahkan kegiatan musrenbang seperti itu.
Kemudian untuk alternatif yang mendukung penyelesaian masalah, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada ketua RW atau pihak lainnya terkait aplikasi e-Musrenbang. Kegiatan ini akan dilakukan secara rinci dan berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemahaman dasar tentang aplikasi e-Musrenbang hingga proses jalannya pengambilan keputusan dalam aplikasi e-Musrenbang. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat yang masih minim literasi komputer dan memiliki kemampuan teknologi yang sangat rendah. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan penjelasan terkait pentingnya teknologi dan program yang berbasis elektronik atau digital, sehingga masyarakat akan terdorong untuk menambah literasi digitalnya. Jumlah penyampaian usulan rencana pembangunan akan tetap dilakukan. Pembatasan usulan, namun batas usulan tersebut harus diusulkan dan disepakati oleh pemerintah dan masyarakat terlebih dahulu. Sedangkan pada aplikasi akan dibuat lebih fleksibel dengan membuat forum di mana masyarakat dapat memberikan kritik terhadap kegiatan pembangunan yang tengah dilakukan oleh masyarakat. Menyediakan call center atau kontak service pada Bapelitbang Kota Bandung, sehingga masyarakat dapat menghubungi pelaksana e-Musrenbang apabila terdapat kendala ataupun jika masyarakat ingin menyampaikan keluhan. Menyediakan atau menambah pegawai dengan yang memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Salah satunya itu paling penting bidang teknologi. Selanjutnya melakukan perbaikan sistem sehingga dapat meminimalisir gangguan atau error sistem yang masih sering terjadi dalam aplikasi e-Musrenbang. Jadi judul dan contoh kasus kelompok kami ini tentang topiknya itu tentang metode partisipasi. Nah, contoh metode partisipasi itu ya seperti kegiatan Musrenbang. Lalu program e-Musrenbang ini adalah kemajuan Musrenbang secara teknologi. Jadi yang dulunya Musrenbang itu manual, katakanlah manual, kumpul di suatu tempat dengan ketua RT RW dan masyarakat atau warga yang mempunyai peran dalam Musrenbang. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi jadi ada e-Musrenbang yang dimana itu lebih fleksibel dengan tujuan yang sama. Kemudian masyarakat pun juga bisa ikut berpartisipasi dan memberi keluhan dan kritik secara langsung karena bisa langsung diakses. Jadi tidak perlu bergeser lah dari cara lama yang kita ngumpul dulu warga-warga lalu kita berembuk, berdiskusi. Jadi ini sebenarnya suatu inovasi terbaru dalam metode partisipasi ini, e-Musrenbang, yang Musrenbang berbasis elektronik. Jadi seperti itu. Demikian mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Terima kasih.